Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kalian siapkan buku mata pelajaran IPA pada semester 2. Nanti kalian bisa ditulis materi pada video berikut ini. Nah, pada pertemuan kali ini yaitu mengenai pada bab 1 pada sistem organisasi kehidupan. Pada kode 3.6 yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel. Pada tujuan pembelajaran yang pertama, mengetahui pengertian dari sel, kedua mengetahui perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, yang ketiga mengetahui fungsi dari organel sel. Coba kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Yang pertama pada molekul. Molekul ini menjadi pada bagian sel. Kemudian sel terdapat adanya jaringan, terbentuk jaringan, kemudian terbentuk lagi organ, dan terbentuk sistem organ serta organisme, entah itu organisme tingkat tumbuhan ataupun tingkat pada bagian tumbuhan tingkat tinggi. Nah, pada gambar di sini dari molekul, sel membentuk jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Nah, ini namanya organisasi kehidupan. Sistem organisasi kehidupan pertama terbentuknya dari sel. Sel itu satuan terkecil makhluk hidup, tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, yaitu menggunakan dengan mikroskop bantuannya, ya. Kemudian yang kedua membentuk suatu jaringan. Ini saya contohkan pada jaringan tumbuhan. Nah, jaringan itu apa? Kumpulan sel yang sejenis yang memiliki fungsi tertentu. Setelah itu terbentuk apa? Organ. Ini saya contohkan pada organ jantung. Nah, organ itu kumpulan berbagai jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Setelah terbentuk organ, kemudian terbentuknya suatu sistem organ. Nah, di sini sistem organnya saya contohkan pada bagian pencernaan. Sistem organ yaitu organ yang berbeda akan membentuk satu kesatuan dan saling kerjasama. Setelah terbentuknya sistem organ, yaitu membentuk suatu organisme, terjadinya pada makhluk hidup yang saling membutuhkan kerjasama antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lain. Kemudian pada bagian pertama, ini yang saya terangkan dulu pada sistem organisasi kehidupan, yaitu pada bagian sel. Nah, sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian makhluk hidup. Sel ada dua, yaitu sel prokariotik, terdapatnya di apa? Bakteri dan ganggang biru. Sel eukariotik, yaitu pada manusia, tumbuhan, alga merah, dan amoeba. Sel di sini ada bagiannya, ada perbedaan nanti sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, ini gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, bagian sel hewan dan sel tumbuhan ini ada bagiannya. Sel hewan ini ada organ-organnya. Yang pertama membran sel, nukleus, nukleolus, badan Golgi, sitoplasma, retikulum endoplasma, lisosom, vakuola, dan mitokondria. Nah, ini bagian sel hewan. Nah, sekarang pada bagian sel tumbuhan. Nah, gambarnya seperti ini. Pada sel tumbuhan terdapat dinding sel. Badan Golgi ada. Vakuola bentuknya besar. Kalau yang pada bagian sel hewan bentuknya kecil. Kalau yang ini besar. Membran sel, kloroplas, nukleus, nukleolus, retikulum endoplasma, dan mitokondria. Nah, ini pada bagian sel hewan dan bagian sel tumbuhan. Kalian bisa diperhatikan, ya.
Bagian sel hewan dan sel tumbuhan ini kalian bisa dilihat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Ada bagian organelnya sel hewan dan sel tumbuhan kalian bisa dibedakan. Kalau pada sel hewan vakuolanya kecil, kalau sel tumbuhan vakuolanya besar. Ada tetap sama. Kalau pada sel tumbuhan terdapatnya apa? Kloroplas. Kalau sel hewan tidak ada. Nah, nanti dalam perbedaan ini kalian bisa lihat pada tabel. Nah, ini tabel persamaan dan perbedaan pada sel tumbuhan. Ini gambar yang tadi. Kamu bisa dilihat pada bagian dinding sel. Dinding sel pada hewan tidak ada. Kalau sel tumbuhan ada enggak? Nah, di sini ada, di sini tidak ada pada sel hewan. Kemudian dinding sel ini fungsinya untuk apa? Membentuk dan melindungi isi sel. Kemudian selaput sel, di sel hewan ada, sel tumbuhan ada juga, mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Kemudian inti sel, di sel tumbuhan ada, hewan juga ada. Nah, ini pada bagian ini inti sel, nukleus. Plastida atau kloroplas, sel hewan tidak ada, sel tumbuhan ada, karena ini tempat fotosintesis. Berarti yang tempat melakukan fotosintesis pada bagian ini. Apa ini? Sel tumbuhan. Terdapatnya tadi kloroplas atau plastida. Vakuola hewannya di sini hewannya sangat kecil. Kalau pada hewan tidak ada, tumbuhan ada. Menyimpan kristal atau bahan tumbuhan lain, pencernaan makan pada hewan bersel satu. Mitokondria ada semua, yaitu pusat pembakaran atau pernafasan respirasi sel. Tadi pada vakuola itu pada hewan itu sangat kecil sehingga kadang tidak terlihat. Kalau pada sel hewan tadi apa? Bentuknya vakuolanya besar. Di sini tapi kalau perbedaannya pada hewan tidak ada, kalau tumbuhan ada. Kemudian mitokondria sama, ini ada semua ya. Lisosom. Nah, pada hewan tidak ada, kalau yang ini tumbuhan tidak ada. Mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat di dalam sel. Badan Golgi ada semua di dalam hewan dan tumbuhan, yaitu fungsi membantu pembentukan protein, mengeluarkan zat keluar sel. Retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE ada semuanya hewan dan tumbuhan. Fungsinya membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Ribosom terdapatnya hewan ada, tumbuhan ada, yaitu membantu pembentukan protein, mengeluarkan zat keluar masuk. Nah, ini pada pertemuan kali ini Bu Palupi menerangkan pada bagian sel dulu. Perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan kalian harus dimengerti perbedaannya ya dari tabel ini. Nanti dari uraian awal tadi kalian bisa difahami dan materi tersebut bisa kalian tulis di buku tulis. Nah, nanti ada pertanyaan tugas di materi bagian sel. Nah, pada pertemuan kali ini cukup sekian, semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.